Diet rendah protein diberikan kepada pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Gagal ginjal adalah sebuah kondisi yang terjadi akibat menurunnya fungsi ginjal secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya. Buat kalian yang peduli dengan kesehatan dan ingin terus mendapatkan informasi seputar gizi, jangan lupa untuk subscribe channel Pojok Gizi dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ginjal mempunyai tugas yaitu membersihkan darah dari racun, menyeimbangkan garam dan mineral pada darah, mengatur tekanan darah, menghasilkan sel darah merah, dan menghasilkan vitamin D aktif untuk menjaga tulang tetap sehat. Seseorang yang mengidap gagal ginjal harus menerapkan diet rendah protein supaya kesehatan tubuh tetap terjaga. Pada diet rendah protein, hal yang harus dilakukan adalah membatasi protein dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Pada program diet ini, kandungan protein dari makanan yang dikonsumsi harus dibatasi. Umumnya, diet ini diberikan pada seseorang yang telah mengalami gagal ginjal dalam waktu yang lama. Agar kita terhindar dari penyakit gagal ginjal, dan hal apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita menjalankan diet rendah protein. Mari kita simak baik-baik materi Pojok Gizi berikut ini. Yang pertama adalah tujuan diet. Mencukupi kebutuhan zat gizi agar status gizi optimal sesuai dengan fungsi ginjal. Memperlambat penurunan fungsi ginjal. Menjaga agar pasien dapat beraktivitas normal. Yang kedua, syarat diet. Memberikan energi yang cukup. Protein 50% hewani dan 50% nabati. Karbohidrat cukup. Asupan kalium dibatasi. Garam dapur, natrium dibatasi. Bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi pasien. Cairan yang berlebihan akan membebani kerja ginjal. Yang ketiga, cara mengatur diet. Hidangkan makanan yang menarik, sehingga menimbulkan selera makan. Makanan diberikan porsi kecil tapi sering, misalnya 6 kali sehari. Pilihlah makanan sumber protein hewani dan nabati sesuai jumlah yang ditentukan. Cairan lebih baik diberikan dalam bentuk minuman. Masakan lebih baik dibuat tanpa kuah, yaitu dengan ditumis, dipanggang, dikukus atau dibakar. Bila harus membatasi garam untuk menambah cita rasa masakan, gunakanlah rempah-rempah yang cukup sebagai tambahannya, lengkuas, kunyit, daun salam, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Sirup, madu, permen, sangat baik untuk penambah energi, tetapi jangan diberikan dekat dengan waktu makan, karena dapat mempengaruhi nafsu makan. Bila ada bengkak, tekanan darah tinggi, perlu mengurangi asupan garam dapur dan bahan makanan sumber natrium lain seperti soda kue, kaldu instan, ikan asin, kecap, telur asin, terasi, petis dan makanan yang diawetkan. Jumlah cairan yang masuk harus seimbang dengan cairan yang keluar atau urin. Yang keempat, pengaturan makan. Pertama, bahan makanan yang dianjurkan. Sumber karbohidrat, gula, selai, sirup, permen, madu, agar-agar, jeli. Sumber protein hewani, putih telur, ikan air tawar, ikan laut del. Sayuran, semua sayuran kecuali yang dibatasi, wortel, kol, bunga kol, paprika, lobak, dan lain-lain, buah apel, nanas, anggur, strawberry, blueberry, dan lain-lain. Lemak, minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kedelai, gunakan untuk menumis. Konsumsi bawang putih dan bawang bombay. Kedua, bahan makanan yang dibatasi. Sumber karbohidrat, nasi, jagung, kentang, makaroni, pasta, ubi, singkong. Sumber protein hewani, daging sapi, daging kambing, ayam, ikan asin, hati, keju, kuning telur, susu, yogurt, udang. Sumber protein nabati, tempe, tahu, oncom, kacang-kacangan. Sayuran, sayuran tinggi kalium seperti buncis, bayam, daun pepaya, tomat dan lain-lain. Buah, buah tinggi kalium seperti pisang, pepaya, melon, duku, jeruk, alpukat, semangka, dan lain-lain. Lemak, minyak kelapa sawit, santan kental, mentega, margarin dan lemak hewan. Yang kelima, cara mengurangi kalium dari bahan makanan. Cuci sayuran, buah dan bahan makanan lain yang telah dikupas dan dipotong-potong. Rendam bahan makanan dalam air hangat yang banyak selama 2 jam. Air dibuang dan bahan makanan dicuci dalam air mengalir beberapa menit. Setelah itu masaklah.
Demikianlah 5 cara paling efektif dalam menjalankan diet rendah protein yang bisa kami sajikan, semoga bermanfaat. Untuk kalian yang selalu peduli akan kesehatan, nantikan terus materi-materi menyehatkan hanya di channel Pojok Gizi, dan selalu ingat akan 2 kenikmatan yang dapat memperdaya banyak manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari.